Guna mencapai sasaran dalam rencana strategis 7 program kerja prioritas kejaksaan tahun 2021, yaitu pendampingan dan pengamanan pemulihan ekonomi nasional dalam rangka percepatan pembangunan nasional, pengawasan dan penegakan disiplin untuk mewujudkan kejaksaan yang bersih dan profesional, pembentukan kapasitas sumber daya manusia melalui pembangunan manajemen karier yang jelas, terstruktur, dan transparan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang tematik, digitalisasi kejaksaan untuk sistem kerja yang efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi, penegakan hukum yang berkeadilan, serta memberikan kemanfaatan khususnya dalam upaya memulihkan korban kejahatan dan memperbaiki pelaku, penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas dan berorientasi penyelamatan keuangan negara, penyelesaian perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara tuntas, bermartabat, dapat diterima oleh berbagai pihak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bukti nyata kiprah kejaksaan dalam merealisasikan 7 program kerja prioritas kejaksaan tahun 2021 telah saya rangkum dalam refleksi akhir tahun ini. Di antaranya adalah membentuk Satgas Investasi, membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Tanah dan Mafia Pelabuhan, mendukung Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dan bantuan likuiditas Bank Indonesia, melakukan pengamanan pembangunan strategis 92 kegiatan dengan pagu sekitar 162,5 triliun, penegakan integritas pegawai melalui Satgas 53, pokok dan pelatihan kolaboratif, seleksi pengisian jabatan berkualifikasi pemantapan, digitalisasi kejaksaan, membentuk satuan tugas khusus penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum, menerbitkan pedoman nomor 1 tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana, menerapkan pedoman nomor 3 tahun 2021 tentang pengelompokan jenis tindak pidana dan pembagian penanganan perkara tindak pidana umum, menerbitkan pedoman nomor 11 tahun 2021 tentang penanganan perkara tindak pidana narkotika dan atau tindak pidana prekursor narkotika, menerbitkan pedoman nomor 18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, menerbitkan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2021 tentang pedoman penanganan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak, melaksanakan restoratif justice terhadap 346 perkara yang telah berhasil diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif, melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berorientasi pada kerugian perekonomian negara, melakukan tuntutan pidana mati terhadap terdakwa korupsi yang telah mengulangi kejahatannya. Dan saya, Jaksa Agung sebagai penyidik HAM berat, membuat terobosan untuk mengatasi kebuntuan hukum dengan melakukan penyidikan umum peristiwa pelanggaran HAM berat Paniai tahun 2014. Selain melaksanakan tugas pokok-pokok yang berbagai terobosan dalam penegakan hukum, kejaksaan juga senantiasa terus melakukan berbagai langkah strategis untuk menjaga marwah institusi dan penguatan kelembagaan. Di antaranya adalah reformasi birokrasi atas 18 satuan kerja meraih predikat wilayah bebas korupsi dan 4 satuan kerja meraih predikat wilayah birokrasi bersih melayani, mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang kelima kali berturut-turut, pengesahan atas perubahan Undang-Undang Kejaksaan, pengadaan dan pengembangan pegawai yang akuntabel dan penempatan sumber daya manusia berbasis kompetensi, serta terselenggaranya pengusulan kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun, inovasi program unggulan kepegawaian, kerjasama hukum dengan organisasi dalam dan luar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelamatan dan pengembalian kerugian negara yang berhasil dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset sebesar 255,5 miliar. Realisasi penerimaan negara bukan pajak yang telah melampaui target yaitu 920 miliar rupiah.
realisasi penyerapan anggaran kejaksaan yang telah mencapai 99,31%. Tingkat kepuasan publik terhadap institusi kejaksaan sangatlah positif. Hal ini tidak terlepas dari strategi publikasi yang dikembangkan oleh Puspenkum dengan pola adaptif, inovatif, dan kolaboratif, berpedoman pada Instruksi Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021. Sebagai wujud pembenahan compliance handling, telah diluncurkan aplikasi monitoring SP4N Lapor dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik dalam penerimaan dan tindak lanjut setiap laporan dan pengaduan.